Halo semuanya, kembali lagi dengan channel diskusi balapan. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai penilaian hasil balapan F1 Australia kemarin ya, baik tim maupun pembalap. Kita mulai aja penilaian dari hasil konstruktor dulu, berikut dengan pembalapnya ya. Pertama kita bahas dari Red Bull. Sebenarnya Red Bull ini tim yang luar biasa di top speed. Kita tahu semua sejak tahun 2022. Sejak regulasi baru ini Red Bull memang top speed luar biasa, tapi di street circuit memang ada beberapa tikungan yang nggak bisa, kurang kelemahannya juga ya, menjadi kelemahannya tim Red Bull. Terbukti dari latihan free practice 1 sampai 3 Max maupun Checo nggak bisa tercepat karena hal tersebut, tapi luar biasa kualifikasinya Max bisa pole position dengan lap time-nya bisa tembus 1 menit 15 detik,9. Jadi ini keren banget, di luar dugaan, karena kita tahu semua McLaren dan Ferrari sangat-sangat dijagokan dalam sirkuit seperti ini. Tapi balik lagi, Max adalah Max dengan talenta yang luar biasa, 3 kali juara dunia, bisa membuat persaingan di luar dugaan ya, di situasi sulit apapun. Tapi untuk Perez juga sebenarnya luar biasa, kualifikasinya P3 cuma kena penalti karena menghalangi Nico Hülkenberg saat Q1 dan harus turun 3 posisi, dari posisi ketiga jadi posisi ke-6. Dan kita balapannya juga, balapannya sebenarnya startnya bagus, dua-duanya pembalapnya. Max masih tetap leading, tapi di lap kedua Max disalip oleh Sainz yang berada di posisi kedua, dan terlihat di lap berikutnya mobilnya Max mengalami masalah di rem belakang kanannya. Kita terbukti dari asap yang keluar dari onboard kameranya. Kalau kemarin kalian nonton itu ada ditayangkan. Dan sebenarnya sebelumnya itu Max sudah ngeluh kalau something weird with the car, jadi ada yang aneh dengan mobilnya, dan terbukti keluar asap. Dan ya gimana, akhirnya nggak bisa dibuat apa-apa karena memang remnya udah terlihat panas dan terbakar. Terlihat keluar api juga, udah mulai keluar api di tikungan terakhir, udah mulai keluar percikan api dan mulai meledak juga, dan mulai meledak lagi di pas masuk pit stop. Itu mengerikan banget sebenarnya. Untung aja nggak kena di depan pit lane-nya atau di mana, kalau nggak itu bisa memakan korban. Dan ya terbukti pas lihat kamera, apinya benar kobar sampai benar-benar parah, berbakar di belakang kanannya. Dan ini menjadi DNF-nya Max, dan mungkin kalian senang karena Max memang susah dikalahkan. Tapi balik lagi ya, ini kejadian yang memang luar dugaan, dan juga kejadian yang bisa aja terjadi di Formula One di tim manapun gitu. Jadi Max DNF di lap 3, Max juga jadi DNF setelah 43 balapan nggak DNF ya. Bahkan susah banget buat dikalahin Max, selalu podium bahkan kecuali di Australia, di Singapura 2023. Tapi overall performanya keren banget. Untuk Perez juga nggak bisa berbuat apa-apa di balapan kemarin. Pace-nya kalah sama Ferrari sama McLaren, kedua pembalapnya, dan Perez bisa puas di posisi ke-5. Kita bahas langsung ke Ferrari, dan ini luar biasa. Ferrari akhirnya back setelah menurut saya pribadi ini performa terbaiknya setelah GP Bahrain 2022. Ferrari yang begitu solid, solid dalam pace-nya, mobilnya, strateginya nih dapat semua. Dan ini yang dia impikan mungkin dari semua fans Ferrari, bahwa Ferrari ini dibutuhkan adalah strategi yang pas dan mobil yang luar biasa. Dan terbukti di Australia kemarin, Sainz bisa menang dengan kondisi yang belum fit akibat usus buntu ya, 2 minggu lalu setelah operasi. Dia harus jadi jeda dengan Leclerc juga yang harusnya dijagokan buat menang, tapi dengan kesalahan di kualifikasi harus dia start di posisi keempat. Tapi overall Ferrari 1-2 adalah hasil yang luar biasa hebat. Dan mungkin jadi tanda tanya juga, apakah Ferrari ini bisa jadi penantang Red Bull
Kalau dengan performa seperti ini sangat-sangat bisa, apalagi kedua pembalapnya benar-benar solid banget, Sainz yang luar biasa bisa mematahkan dominasi Red Bull. Sebelumnya Sainz juga yang menang di Singapura tahun lalu, tahun ini juga Sainz lagi yang menang. Jadi ya patut pertimbangkan juga, karena Sainz juga belum dapat kontrak untuk tahun depan. Pasti akan ada kontrak yang dengan performa seperti ini, pasti adalah tim yang mau mengontrak dia. Tinggal ditunggu aja tim mana. Yang ketiga kita bahas McLaren. Ini McLaren tim yang luar biasa performanya, mengimbangi Ferrari sebenarnya untuk pace-nya, terutama Lando yang bisa mengimbangi pace Leclerc dan Sainz. Mungkin Piastri sedikit kurang, tapi Piastri overall keren banget, bisa finish di P4 di kandangnya sendiri. Dan Lando juga kita tahu memang Mister konsisten banget, selalu memaksimalkan performa mobilnya, dan dia bisa finish P3 gak jauh dari Leclerc yang posisi kedua. Dan ya McLaren kita tunggu aja, kalau performa seperti ini saya yakin baik Lando maupun Piastri bisa aja menang. Lalu kita bahas keempat tim Mercedes ya, sesuai kontrak kita harusnya Aston Martin, tapi karena nanti kita bahas Alonso kenapa. Oke, kita langsung ke Mercedes yang amburadul. Jujur ini mengecewakan, sangat-sangat amburadul balapan kemarin, dan performa terutama di Lewis Hamilton yang nggak kelihatan sama sekali kemarin. Race pace-nya kurang, kualifikasinya kurang, dan ini bukan Hamilton yang kita kenal yang luar biasa jago dalam kualifikasi, tapi ternyata dia harus knockout di Q2. Dan balapan kemarin juga betul-betul gak kelihatan Hamilton, dan dia juga DNF di lap 17 karena masalah mesin. Dan George Russell ini yang bisa dibilang dipertanyakan lah, ya ini harusnya bisa lebih konsisten karena dia akan menjadi driver utamanya Mercedes dalam tahun depan, mungkin udah mulai tahun depan atau dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau ya melakukan kesalahan kedua kalinya setelah Singapura 2023 di lap terakhir crash, dan ya mungkin di crash kali ini nanti kita bahas ala Alonso atau bukan, tapi harusnya dari reaction Russell sendiri harusnya bisa menangani hal tersebut, karena menurut saya Russell bukan driver rookie atau driver yang baru balapan 2 musim, karena Russell udah balapan musim ke-5 apa ke-6 itu udah juga Russell pernah pole position dan menang. Harusnya nggak bisa kejadian seperti itu, bukan terjadi di dia gitu, jadi di driver yang udah pernah menang maupun pole position maupun podium. Jadi ya ini Russell lagi-lagi membuang poin-poin di Mercedes, dan juga menjadi pertanyaan ini untuk ke depan, apakah Russell memang siap untuk jadi driver utama atau enggak. Lalu kita bahas kelima Aston Martin. Ini Aston Martin tim yang bisa dibilang nanggung banget, karena nggak bisa bersaing di atas, nggak bisa bersaing di bawah. Jadi tim yang hanya bisa memaksimalkan segala cara. Dan sebenarnya kemarin itu Alonso luar biasa start dari P10 dengan strategi pakai ban hard di awal, dan dia bisa P5 tapi P6 ya kalau nggak salah P6, dan dia battle sama George Russell di 5-6 lap terakhir. Tapi akhirnya Alonso Russell crash karena kena dirty air, katanya kena dirty air dari mobil Alonso, dengan mobil Alonso yang memang kalau kalian lihat sendiri ya data-data yang sudah tersebar, berita-berita bahwa Alonso sengaja melambat di tikungan terakhir dengan melepaskan gas terlalu awal dengan alasan agar bagus di entry-nya, mengingat top speed Aston Martin juga lumayan di sini di Australia. Tapi nyatanya hal tersebut menimbulkan penalti yang Alonso harus kena penalti 20 detik, dan menurut saya itu nggak etis dan nggak layak untuk mendapatkan poin penalti seperti itu. Meskipun memang itu caranya Alonso ya, bertahan dengan cara yang kotor dalam arti, tapi itu diregulasi, nggak ada dibicarakan hal tersebut dan itu dibolehkan. Tapi menurut saya penalti 20 detik ini benar-benar gak layak, dan benar-benar gimana ya, bisa dibilang driver yang nggak menyentuh sama sekali lah, istilahnya nggak menyentuh sama sekali pembalapnya. Dan ini harus dipertegas oleh FIA untuk kedepannya, kalau kayak gini 20 detik itu kan lucu gitu, kesannya lucu aja gitu. Dan ya Alonso harus puas di posisi harusnya ke-6 jadi ke-8,
tapi teammate-nya Stroll bisa P6, dan Stroll juga lumayan solid. Performanya nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, tapi oke lah untuk memaksimalkan poin Aston Martin. Stroll di posisi ke-6 itu posisi yang oke gitu memang. Lalu kita bahas untuk nomor 6 itu Racing Bulls ya. Ini luar biasa, kita lihat Yuki Tsunoda bisa finish di posisi ke-7 dapat 6 poin. Ini Racing Bulls luar biasa. Yuki dari tahun ke tahun saya perhatiin ini juga performanya meningkat terus, dewasanya juga udah mulai muncul, bisa mengontrol emosi, nggak melakukan kesalahan juga. Jadi Yuki luar biasa, ini patut pertimbangkan untuk bisa lah naik kelas Red Bull atau ke tim lain, atau Martin mungkin, untuk bisa merekrut Yuki, karena Yuki adalah pembalap yang underrated kalau saya bilang. Daniel Ricciardo ya, saya nggak tahu lagi harus bilang apa ke Daniel Ricciardo. Performanya benar-benar nggak kelihatan lagi. Mungkin ini menjadi musim terakhirnya mungkin di Racing Bulls, dan kita lihat aja ke depannya seperti apa, karena saya nggak bisa berkata-kata lagi dengan Daniel Ricciardo. Oke, yang ke-7 ada Haas. Ini Haas yang saya patut puji di balapan kemarin. Haas yang biasanya tahun lalu benar keteteran banget di balapan dengan degradasi ban yang tinggi, tapi tahun ini luar biasa. Haas bisa balapannya jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Pebalapnya dapat 2 double point, Hülkenberg posisi 9 dan Magnussen bisa di P10. Ini keren banget, ini asli. Haas kalau bisa konsisten terus mungkin Haas bisa naik ya. Tahun lalu dia juru kuncinya, tapi dengan tahun ini Haas saya rasa kalau performa seperti ini terus bisa lah untuk di posisi ke-7 klasmen, atau mungkin bisa 6 juga. Dan saya rasa juga Hülkenberg dan Magnussen bisa diperpanjang lah kontraknya, at least 1 atau 2 tahun lagi, karena kedua pembalap mereka akan habis kontraknya musim ini. Lalu yang ke-8 kita bahas Alpine yang 2 balapan kemarin juru kunci ya, meskipun dapat poin tapi kedua pembalapnya finish, dan Alpine sebenarnya nggak kelihatan menurut saya. Alpine race pace yang paling buruk sejauh ini menurut saya, karena ketolong aja dia nggak paling bawah karena kesalahan tim Sauber dan Williams. Nanti kita bahas apa yang terjadi, tapi Alpine nggak bisa berbicara banyak, kedua pembalapnya ya at least bisa finish lah. Lalu kita bahas ke Sauber. Ini tim yang kacau juga, ini tim yang masalah pit stop berkali-kali berulang-ulang dari seri pertama, mungkin kedua, ketiga. Bottas maupun Zhou kehilangan banyak waktu di pit stop. Harusnya mereka punya pace, bisa top 10 salah satu pembalapnya, tapi masalah pit stop seperti itu hal-hal yang jarang terjadi sebenarnya. Harusnya di F1 sekarang mereka pit stop sampai berapa, 20-30 detik, bahkan Bottas kena pit stop 50 detik tuh di Bahrain. Itu kejadian terus berulang di balapan ini, dan harus jadi acuh, nggak boleh kayak gini lagi sekelas tim F1 untuk bisa masalah kecil-kecil seperti ini. Itu kan hal-hal yang bisa memakan waktu dan juga bisa membuang-buang poin sebenarnya. Untuk Zhou juga Bottas sebenarnya kedua pembalapnya juga cukup solid performanya. Jadi ya berharap Sauber bisa menemukan masalah inilah. Lalu yang terakhir ini Williams juga, ampun ini tim yang bikin malu sebenarnya. Kalau saya sendiri harus bilang ini bikin malu. Kenapa? Karena nggak punya sasis cadangan. Sekelas Williams nggak punya sasis cadangan itu hal yang di F1 itu, kalau nggak punya tim nggak punya sasis cadangan itu patut dipertanyakan itu untuk pabrikannya seperti apa. Karena Albon crash di free practice 1, mobilnya lumayan hancur parah, sasisnya banyak yang rusak, mesin rusak, semua banyak komponen yang rusak, nggak punya sasis cadangan dan nggak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, dan harus mengorbankan Logan Sargent yang saya bilang ini bukan kesalahan sama sekali, karena kita tahu Albon adalah prioritas utama Williams. Kalau dan bukan salahnya Sargent kan, dia nggak balapan karena mobilnya harus dipakai Albon, beberapa sasisnya Albon mestinya dipakai di mobil Sargent, sementara Albon pakai mobil Sargent dan nggak terbukti, nggak berhasil. Albon gagal dapat poin di Australia yang harusnya bisa challenge mendapat poin, tapi Albon hanya bisa finish P11 toh. Jadi sia-sia lah menurut saya pribadi kalau
harus mengorbankan saja untuk balapan Albon, untuk balapan, dan terjadi nyatanya Albon gagal mendapatkan poin, dan sekarang malah Williams jadi bahan omongan yang buruk bagi para fansnya, para mungkin pendukungnya juga, jadi pendukung yang lain juga. Jadi ya, kita nggak tahu ke Williams seperti apa. Oke, sekian pembahasan saya, cukup lama juga ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.